Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming dimanapun berada. Dan selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada 1 minggu ke depan ini. Yang pertama di poin 22. Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 17 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 7 bertempat di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan harapan kehadiran seluruh anggota PKBGT diucapkan terima kasih. Lanjut di poin 25, perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024 di semua jam ibadah di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Warga jemaat yang telah disidi, baptis dewasa dan tidak kena disiplin gerejawi harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Demikian juga ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja dan dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia masing-masing kelompok pelayanan. Poin 26, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan pemeriksaan tentang pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepao. Periode bulan Januari sampai April pada tanggal 13 Mei sampai dengan 17 Mei pada pukul 16.00 jam 4 sore di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 27, persembahan aksi penghiu Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April dan bulan Oktober, untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun Purna Bakti. Poin 28, pengutusan panitia salib Sekol Alkitab Liburan dan Porseni SMGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei dalam ibadah jemaat pukul 9.00 WITA. Poin 29, penerimaan murid baru dan mahasiswa baru. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao tahun ajaran 2024-2025 dari usia 3 sampai 6 tahun. Silakan daftarkan putra-putri Bapak Ibu. Pendaftaran berakhir pada bulan Mei 2024. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru SMK Kristen Tagari tahun ajaran 2024-2025. Tempat dan tanggal pendaftaran SMK Kristen dimulai tanggal 1 April sampai dengan 2 Juli 2024. Yang ketiga, penerimaan siswa baru SMA Kristen Rantepao tahun ajaran 2024. Tempat pendaftaran SMA Kristen Rantepao setiap hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 3 sore. Lanjut, Universitas Kristen Indonesia Toraja menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025 gelombang 1 19 Februari sampai dengan 15 Juni, seleksi 21 Juni, pengumuman 29 Juni. Gelombang 2 pendaftaran 19 Juni sampai dengan 10 Agustus, seleksi 12 Agustus, pengumuman 19 Agustus. Poin 30, Luta Resort Toraja Hotel membuka lowongan pekerjaan dengan posisi yang tersedia: 1 front office, 2 housekeeping, 3 chef atau koki, 4 waiters, 5 engineering atau teknisi,
6 security. Berkas lamaran dibawa langsung ke Luta Resort Toraja. Warta tambahan, ibadah PPGT kelompok pelayanan 3 hari Kamis 16 Mei pukul 17.00 di rumah saudara Trian Ramba. Pelayan firman saudara Teni Esteol, pelayan liturgi saudara Tri Angkasa, pemain musik saudara Arya Salombe. Yang berikut dalam rangka HUT ke-109 Gereja Toraja Jemaat Rantepau, maka tim kerja melaksanakan aksi basar di depan gedung gereja. Atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudara diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penekanan warta jemaat pada malam hari ini. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom, haleluya. Kuasa kebangkitan Kristus yang telah menuntun kita menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya. Kuasa kebangkitan Kristus pula yang mempersatukan kita sebagai umat yang telah dikuduskannya dalam ibadah saat ini. Patutlah pujian kita persembahkan bagi Tuhan kita dalam ibadah saat ini dengan tuntunan tema dikuduskan dalam kebenaran. Mari kita berdiri dan kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di tengah-tengahmu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus, kasih Tuhan menyertai kamu.
Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Menyadari bahwa tidak seorang pun dari kita yang sempurna atau hidup tanpa dosa, mari dengan kerendahan hati masing-masing mengakui dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi dalam saat teduh sejenak. Kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, kami sungguh berdosa. Kasihani dan ampunilah kami yang berdosa ini. Kidung pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Kidung pujian janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang berlari yang Kau betapa dalam kasih-Mu. Kita ulangi lagi nyanyian ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang berlari yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari pertama Yohanes 5 ayat 12 sampai 13 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur kepada Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca secara antifonal di sebelah utara
ikut dengan rey tengah ikut sebelah utara, dan yang di balkon ikut sebelah selatan. Ya, kita akan membaca seperti biasa, yang dimulai dari sebelah selatan. Firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Amin. Mau Pak Tongan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dengan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 26. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 13 dan Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kita sudah persiapkan, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu melalui penyembahan yang kami langsungkan pada malam ini ya Tuhan, kami sekalian rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus, yang ada di pelataran rumah-Mu yang kudus, bahkan yang juga mengikuti persekutuan ibadah melalui live streaming.
Kami semua rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, agar setiap kami yang menerima firman-Mu sungguh-sungguh mampu memahami apa maksud firman-Mu buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17 dan ayatnya yang ke-21 sampai 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat menjadi pendusta.
karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah yang telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Amen.
Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang ada dalam ruangan ini, yang ada di pelataran rumah Tuhan ini, atau yang mengikuti ibadah ini secara live, saya percaya bahwa kita semua dengan penuh sukacita menghadap Tuhan. Dan bacaan kita dari kitab Injil menjadi pokok penekanan yang diberi satu tema, dikuduskan dalam kebenaran. Di Pamaindan umpo parinding kamanaparan, ia dikuduskan dalam kebenaran. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sekitar lebih 1 bulan yang lalu, saya berkunjung ke suatu keluarga sekitar jam 6 sore. Nah, ya, waktu saya sampai di situ, saya melihat ada seorang anak gadis yang rupanya baru tamat SMA, sementara berkemas-kemas mau pergi ke Makassar untuk mengikuti bimbingan tes masuk di perguruan tinggi. Lalu kemudian bapaknya sama mamanya katakan kepada saya, "Oh, syukur Pak Pendeta kamu datang. Iya, teh anak kami lamale mas sekolah lako Mangkasa, palamak bimbingan. Mudah-mudahan dia bisa masuk di negeri." Saya katakan, "Ya baguslah." Dan rupanya dia adalah seorang gadis anak pertama. Setelah dia kemas-kemas untuk mau berangkat ke Makassar, lalu kemudian saya katakan, "Ya kita berdoa karena saya mau lanjut." Jadi waktu kami sudah duduk bersama, adik-adiknya juga sudah dipanggil, bapaknya, mamanya, dan ini anak. Bapaknya katakan, "Nak, jagalah dirimu dengan baik." Itu pesan yang tersimpan dalam memori saya yang disampaikan oleh bapaknya, "Nak, jagalah dirimu dengan baik." Pesan ini menurut hemat saya sangat penting disampaikan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Bahkan orang tua juga atau anak juga perlu sampaikan kepada orang tua. Oleh karena dengan menjaga diri, itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Karena dengan menjaga diri itu akan menjadi keuntungan bagi keluarga kita. Bayangkan kalau kita tidak menjaga diri kita dengan baik, lalu kita terpengaruh dengan lingkungan di mana kita berada atau di mana anak kita itu berada, lalu dia terjerumus dengan pergaulan bebas, narkoba lah, judi lah, macam-macam lah. Lalu kemudian anak kita itu bisa gagal dalam studi, masa depannya suram, harapan orang tua dan keluarga menjadi sirna. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita menjaga diri kita dengan baik. Menjaga diri ini bukan hanya dilakukan oleh pemuda, tetapi juga penting dilakukan oleh kita orang tua. Karena di sana sini ada godaan. Kita sering mendengar ada kenakalan remaja, tapi tidak sedikit juga ada kenakalan orang tua. Yanna toma tua mutu nakal, saya nggak mau keadaan. Yanna toma ngurah, kok saya nggak sia toh, ya saya nggak nasang lah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dikuduskan dalam kebenaran. Kudus itu, kalau kudus itu dalam bahasa Ibrani kados atau kados, dalam bahasa Yunani hagios, ya dalam bahasa Inggrisnya holy, ya atau apalah. Yang jelas bahwa dari kata kudus ini artinya ditersendirikan, diasingkan, dikhususkan. Hal itu dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Nah misalnya kita ini orang Kristen, biasa disebut sebagai orang kudus.
Nah, kalau kita disebut sebagai orang kudus berarti bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Kalau kita dikatakan sebagai orang kudus, bukan berarti bahwa kita bukanlah orang-orang yang tidak berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bahagian firman Tuhan yang kita baca dari Injil di sini, dalam Injil Yohanes pasal 17 secara keseluruhan, isinya di situ adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Saya yakin kita semua pernah berdoa bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Kita berdoa bagi anak-anak kita, kita berdoa bagi saudara kita, kita berdoa bagi orang tua kita berdoa bagi keluarga kita. Mengapa kita berdoa bagi mereka? Karena kita mengasihi mereka dan kita berharap supaya mereka menjadi orang yang selalu dalam lindungan Tuhan. Karena itu dalam doa Tuhan Yesus di sini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menjalani penderitaan dan kematian. Mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Tuhan Yesus sudah mengetahui tentang siapa mereka 12 orang. 12 orang, 12 namanya, 12 karakternya, 12 gayanya, bahkan dengan berbagai motivasi. Tuhan Yesus pernah melihat bagaimana murid-murid bertengkar, mereka mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus pernah menerima Yakobus dan Yohanes datang bertamu malam-malam kepada Yesus. Mereka meminta supaya nanti Yesus tempatkan satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tuhan Yesus dalam pelayanannya kepada murid-murid pernah membasuh kaki murid-murid yang sebenarnya harus dilakukan oleh mereka. Tapi mereka enggan melakukan karena mereka 12 orang berpikir siapa yang harus melakukan itu. Ada yang menganggap dialah yang paling besar, dialah yang paling utama. Lalu kemudian masing-masing saling menunggu. Karena itu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, setelah semuanya dibasuh, Petrus didapati dibasuh kakinya. Petrus katakan, Tuhan, jangan hanya kakiku, tapi tanganku juga dan kepalaku. Tapi Tuhan Yesus katakan, oh tidak boleh Petrus, keinginanmu diikuti. Barang siapa yang sudah mandi, ya sudahlah. Yang sebenarnya melaksanakan pembasuhan kaki ini tidak pantas kalau Yesus yang lakukan bagi mereka, karena tradisi Yahudi bahwa yang melakukan pembasuhan kaki adalah bawahan kepada atasan atau hamba kepada Tuhan. Tapi Yesus yang adalah guru dan Tuhan, dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan pada saat itu harkat Yesus di hadapan mereka tidak menurun, tetapi para murid semakin kagum kepada Yesus. Karena itu Yesus berdoa agar murid-muridnya tetap utuh dan menjaga jati dirinya. Yesus berdoa supaya di antara mereka yang sekalipun dengan berbagai perbedaan, tapi tidak boleh dipertentangkan, melainkan perbedaan itu haruslah dikelola dengan baik supaya menjadi kekayaan dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keutuhan persekutuan murid Yesus memang rawan terjadi perpecahan. Apalagi kalau nantinya Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, pasti akan lebih gampang mereka terombang-ambing. Pasti mereka akan lebih rawan untuk bercerai-berai karena tidak ada lagi yang mempersatukan mereka. Yesus saja masih ada di antara mereka. Mereka sudah mempertentangkan, mereka sudah mempersoalkan
Mereka sudah berselisih paham siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu doa Yesus untuk mereka adalah agar mereka tetap menjadi satu. Doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya ialah agar Bapa memelihara dan melindungi mereka. Karena Yesus juga tahu bahwa dunia tidak akan suka kepada mereka. Mengapa dunia tidak akan suka kepada mereka? Karena yang dilakukan oleh mereka adalah kehendaknya Tuhan, sementara kehendaknya dunia bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Karena itu mereka didoakan supaya mereka kuat, supaya mereka tabah, supaya mereka ulet, supaya mereka tetap bersatu, dan persatuan dari dalam itu akan menjadi modal bagi mereka untuk menghadapi rintangan. Tapi kalau persatuan dari dalam saja sudah keropos, maka terlalu gampang mereka akan diobrak-abrik dari luar, lalu kemudian keutuhan mereka akan rusak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti begitu pentingnya kita menjaga kekudusan. Begitu pentingnya kita menjaga keutuhan. Misalnya kekudusan diri kita masing-masing. Bagaimana setiap orang menjaga dirinya, termasuk kita menjaga mulut kita. Orang bijak katakan bahwa bukan hanya kendaraan yang punya rem, tapi mulut kita juga harus punya rem, sehingga ketika kita mengeluarkan kata-kata yang harus dikeluarkan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang bermanfaat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita seenaknya saja mengeluarkan kata-kata menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, mengusik orang lain, membuat orang lain itu tidak nyaman. Kita perlu menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga diri kita, menjaga kekudusan diri kita, menjaga hati kita. Kita juga perlu menjaga kehidupan rumah tangga kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai rumah tangga Kristen, hendaknya kita jaga dari berbagai macam gangguan supaya keutuhan rumah tangga itu akan tetap terjaga, akan tetap terpelihara, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi dalam dunia sekarang begitu derasnya godaan yang diperhadapkan kepada kita, baik kepada kita laki-laki maupun kepada kita perempuan. Sehingga kadangkala begitu gampangnya orang bercerai, begitu gampangnya orang mau menikah. Dan kadangkala juga ada orang berupaya untuk bagaimana memaksakan gereja supaya mengikuti saja keinginannya. Tapi gereja tetap punya pendirian bahwa perkawinan Kristen adalah perkawinan yang kudus, seorang suami dan seorang istri, seumur hidup dan sepanjang kehidupan. Kota jaga ini to ya tuh, yo terumah tangga ta pada misa tahu. Nah kue mak kada, mami kia apa di boko pak pendeta kue, nah di nuya susi to, kukua apa misa ngato, nah kau mak seling kukua Kukua mi tanya na mami, inde bang mo kamu kukulai tong kubiti. Saya ingat dulu waktu kecil, malam boko apa itu, langsa, ya mungkin banyak di sini yang pernah begitu. Di Pukadamang tongan nate, ya mabungi susto namale di TKA biasa di, mabu saliu mute, dibungkus sambu, terus kuparan disulit, wah ternyata justru tidak masak. Torom itu mata sakanan, tanya dialah. Jadi ya saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah ini apakah sudah pernah terlibat dalam perselingkuhan atau tidak. Siapa yang sudah pernah lakukan ini? Ya tak siapa le? Ya, yang ada tumangkam pegawai segera hentikan, itu merusak diri kita. Ya, rupanya pernah terjadi di sebuah rumah sakit, dua orang suami istri bertengkar dalam rumah sakit. Ya,
Mengapa mereka bertengkar? Karena mereka kena apa? AIDS. Ya, AIDS ya. AIDS. Rupanya ini istrinya marah-marah. Ya mutumu malebang mutuma miki te. Naku ami anak aku mana rakana budak duka tau bale. Oh, berarti budak plek solada te. Ya, tahu duka aku cek ke kuindandar atau supaya ditelusuri, supaya diberikan bimbingan khusus. Ya, tidak dibiarkan. Ya. Sigaga dek, ya tungkuan nak te bisa perawat. Naku dento sigaga juru sakit pak bini korban sakit umbani. Naku ya to patay aku lampu kadin dete. Ya, siapa tahu dia manitu tahun nindete, ya. Tapi mangka mukukai dan dia mau terlibat dalam perselingkuhan, tak isya nang kaliman berarti aman. Sekalipun terjadi selama ini harus aman mulai dari sekarang dan seterusnya. Amin. Ya, amin. Iyan na itu misalnya hal buruk, hal yang tidak bagus, lalu kemudian itu dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan kita. Jalan inilah yang Tuhan akan menghancurkan dulu. Sodom dan Gomora dibinasakan. Karena orang di sana tidak bisa lagi membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Semuanya dianggap bagus saja. Itu keutuhan daripada rumah tangga kita, kekudusan rumah tangga kita, kekudusan keluarga kita, kekudusan diri kita. Kekudusan kita sebagai sebuah persekutuan jemaat. Misalnya jemaat Rantepao di tempat ini, tanggung jawab dari semua warga jemaat ialah bagaimana kita menjaga, bagaimana kita merawat supaya jemaat ini, persekutuan ini menjadi persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi persekutuan yang menarik bagi orang lain. Waktu tanggal 31 Maret Paskah, ya, pirang puluh atau ditangkap toh. Setelah saya tahu, saya langsung hubungi banyak majelis gereja di Rantepao. Derak anggota jemaat Rantepao dipialai. Nah, majelis gereja tak siapa Pak Pendeta Pak. Toh, mengapa saya tanya? Pertama, dalam rangka untuk menjaga kekudusan jemaat. Yang kedua, kalau ada yang ketangkap supaya kita kunjungi. Oh, tak Anda dibiarkan toh. Ya, misalnya kau mani lah dibiarkan, lah dikunjungi toh kan den. Kukuami, oh syukur, puji Tuhan. Kata Isya. Besoknya lagi saya cek lagi, orang kata, oh tak Isya rambut tu barimpi kutanar di namanya kita bertanya untuk tahu, ya. Mangka toh mekutana nak rike talung lipu, sama kuku mana mangka nak male damai nak kami itu tak amun misaile. Saya tanya rike, deraka, den kumerah deliti, kumbain nala kan ni. Kuah den to masuk kelompok lebih 30 itu. Nah kami tak Isya tu anggota jemaat ini, den to inde to nani. Kuku oh kasihan. Kota orang pulang maleo mati itu kan kusang ribet kemudian letik kemale mati. Mengapa saya tanya? Saya mengecek supaya semua warga jemaat memelihara kekudusan persekutuan, menjaga nama baik jemaat. Bayangkan kalau misalnya ada anggota jemaat di sini yang melakukan pencurian, lalu kemudian orang sebar ke sana kemari melalui WA bahwa ada anggota jemaat Rantepao melakukan ini. Tentu nama baiknya jemaat yang akan rusak, dan kemana kita akan pergi orang bertanya siapakah yang melakukan itu. Yang namanya kutana mentari komandan darah, mangka miki itu. Jadi tanggung jawab kita menjaga kekudusan jemaat ini dalam kebenaran. Yang di bahasa Torain dete di kuah di pamaindan umpo parinding kamanaparan umpo rinding. Dirinding kamanaparan, dirinding kameluan, dipagar dengan kebaikan, dilindungi dengan kebaikan, supaya jemaat Tuhan, supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan dan mensukacitakan banyak orang seperti jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula sebagai kehidupan jemaat yang kudus? Persekutuan itu luar biasa. Maka kita juga diajak sebagai jemaat Tuhan yang ada di sini untuk belajar kepada jemaat mula-mula bagaimana kita saling memberikan perhatian, saling memberikan kepedulian antara yang satu dengan yang lain. Saya ingat waktu peristiwa di Malaysia Kiningau, waktu apakah di sana itu banjir bandang, begitu banyak saudara-saudara kita dari Toraja yang korban.
BPS dalam hal itu Pak Pendeta Lambe itu hari yang kita sinode, dia ke sana. Orang tanya, kenapa kami ke sini Pak Pendeta? Banyak warga kami di sini yang kami baptis. Kami harus bertanggung jawab untuk menjaga, memberikan perhatian kepada warga kami, orang yang kami telah baptis. Mereka itu harus diberikan perhatian baik kepada yang korban maupun keluarga korban, supaya mereka tahu bahwa gereja betul-betul hadir sebagai gembala yang memperhatikan domba-dombanya baik dalam susah maupun apalagi kalau dalam menghadapi masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua yang hadir pada saat ini, ya firman Tuhan dalam pertama Petrus 1 ayat 16, di situ dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata firman Tuhan. Nah, kita semua ini disebut sebagai orang yang kudus. Kita dikuduskan bukan karena kesalehan kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita dikuduskan melalui darahnya Tuhan Yesus. Bayangkan darahnya anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, dicurahkan di Bukit Golgota dalam rangka untuk menghapus dosa dunia dan dosa kita, supaya kita layak disebut sebagai orang yang kudus. Jadi, kalau perlu mau sadar itu iya boleh itu dipakai lah kita tidak main-main. Iya kena dikuasai bangri, banyak orang kaya kita. Iya kena dikuah bulan bangri, na budak kami itu 60 bulan te. Den kami itu lalu baru kami, lalu limami, siapa itu? Apa ini teh? Jolu tok talingami, beda duka lalu sepu mi. Jolu tok apa sande teh? Toh? Iya banyak. Tapi bukan itu yang dipakai untuk menebus kita. Darahnya Tuhan Yesus. Kalau orang-orang dulu itu dengan adanya korban penebus dosa apa segala macam, itu tidak laku. Orang Toraja keden tahu si salah-salah di suan tunubai di patibollo rarana binatang, supaya ya mereka di kesalahannya itu diampuni, tapi itu tidak menuntaskan. Tapi darahnya Tuhan Yesus yang dipakai, yang dicurahkan untuk menebus kita, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang datang kepada kita semua, kalau Tuhan Yesus berdoa kepada murid-muridnya agar murid-muridnya menjaga keutuhan persekutuan mereka, agar murid-muridnya hidup kudus dalam menjalani kehidupan ini, doa Tuhan Yesus itu juga sampai kepada kita semua, mendoakan kita semua supaya kita menguduskan diri kita, supaya kita menguduskan keluarga kita, supaya kita menguduskan persekutuan kita sebagai jemaat. Karena jemaat ini didirikan oleh Tuhan Yesus yang adalah kepalanya sendiri. Karena itu mari kita percayakan kehidupan kita kepada Dia, supaya Dia yang terus menuntun kita, menjaga kita, melindungi kita, agar kita sekalian dalam menjalani hidup ini dapat hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak, kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita hidup kudus dalam hidup ini? Atau mungkin selama ini kita justru hidup sesuai dengan apa kata hati kita, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara-saudara, jika selama ini kita tidak hidup kudus, menyesallah, bertobatlah, dan tinggalkanlah pola hidup lama itu, supaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita hidup kudus, menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yang adalah pengakuan orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh dunia, hingga kita semua pada saat ini. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nyanyian jemaat nuansa etnik, aku bersyukur padamu.
Ya, silakan. Ya, 100, ya, mohon diangkat tangannya yang 100 tadi. Ya, 100, ya, 101 kali. Masih ada 102 kali, 103 kali. Masih ada, Bapak Ibu silakan. Sama boncis juga, sayur organik. Saya 50, silakan. Masih ada? Berapa, Bu? 300. 300 1 kali, 302 kali, 303 kali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menguangkan melalui persembahan jemaat. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, karena minggu depan pada semua jam ibadah dari pagi hingga malam kita akan melaksanakan perjamuan kudus, termasuk bagi orang tua kita usia lanjut yang tidak mampu lagi datang ke gereja atau yang sakit. Maka pada minggu ini disampaikan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil untuk melaksanakan perjamuan kudus, untuk turut mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Karena itu saudara-saudara, mari dengan penuh sukacita kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Mari kita berdoa syafaat. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan kami alami. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Tanam baiklah dalam hati kami, agar firman-Mu ini terus menjadi pegangan, menjadi penuntun bagi kami sekalian, khususnya kami anak-anak-Mu yang Engkau telah kuduskan dari tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi kami, supaya kami boleh menjalani hidup ini dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua yang hadir dalam ibadah ini menyerahkan seantero kehidupan kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Kehidupan kami secara pribadi, mampukan kami dengan kasih-Mu menguduskan kehidupan ini hanya untuk Tuhan. Kehidupan rumah tangga kami masing-masing, Engkau peliharakan kami, supaya kami tetap hidup kudus dalam kehidupan rumah tangga kami. Atau mungkin saudara-saudara kami yang bergumul karena kehidupan rumah tangga, Tuhan menolong, mengasihi saudara-saudara kami, agar semuanya dapat dilalui dengan baik. Kami juga berdoa bagi anak dan cucu kami. Engkau peliharakan mereka Tuhan, yang masih kecil supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan menolong, menyertai anak-anak kami, sehingga apa yang dicita-citakan oleh kemurahan Tuhan boleh diraih dalam hidupnya. Anak-anak kami yang akan masuk di perguruan tinggi negeri, yang akan mengikuti tes pada bulan Mei ini nanti, Engkau menolong anak-anak kami mempersiapkan diri, supaya dengan tes yang akan diikuti pada tanggal 16 Mei, semuanya dapat dilalui dengan baik. Dan apa yang dirindukan, dicita-citakan oleh anak-anak kami, boleh dicapai karena pertolongan Tuhan. Atau dimanapun anak-anak kami berjuang mengenyam pendidikan, tolong anak-anak kami Tuhan, supaya mereka terus menjaga diri dengan baik, mengandalkan Tuhan dalam perjuangannya, memberkati para orang tua dan keluarga yang terus memberikan topangan bagi anak-anak kami, memberkati Bapak Ibu guru, para dosen yang mengajar mereka, supaya anak-anak kami terus dituntun ke jalan yang benar. Ya Bapa kami dalam sorga, pelayanan sepekan ke depan, kami mohon Tuhan menolong kami, menolong semua majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, keluarga yang akan menerima pelayanan, supaya semuanya dapat dilangsungkan dengan baik. Perjamuan kudus yang rencana kami langsungkan pada minggu depan, Tuhan menolong kami semua mempersiapkan diri dengan baik untuk bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau telah menyerahkan dirimu, tubuhmu ya Tuhan Yesus dikorbankan oleh karena dosa kami. Darah-Mu telah dicurahkan untuk menghapus dosa dunia ini. Biarlah perjamuan kudus boleh kami langsungkan untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, para orang tua kami, saudara-saudara kami yang sementara sakit atau pemulihan, bagi yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bapak M. Lindung, Ibu Lince Bari Siruru, Ibu Maria Banne, Ibu Maria Limbong, Ibu Ulfa Takke, Bapak Hosea Kareng, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Dolo Pabidang, Ibu Agustina Sambolangi, Bapak Daniel Pipang, Bapak Deoni Allolinggi, kekasih kami Talia, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Ya Tuhan, kasihani mereka supaya mereka boleh disembuhkan dari penyakit yang sementara dialaminya. Ya Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa bagi keluarga kami yang sementara berduka cita karena meninggalnya orang-orang yang dikasihi, khususnya kekasih kami Bapak Yafet Palebangan yang
Ayahnya meninggal dan rencana besok akan dikuburkan di sana. Kuatkan dan hiburkan keluarga yang berduka, supaya mereka tidak larut dalam kedukaan, dan upacara pemakaman di sana besok dapat dilangsungkan dengan baik. Semua kami yang hadir di sini, dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, pergumulan pribadi kami sebagai pemuda dan pemudi, pergumulan kami sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, Engkau kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami terus berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di sini. Engkau jaga lindungi kami dalam kehidupan bersama, dalam melaksanakan tugas pelayanan, bersama dengan pemerintah kami, bersama dengan masyarakat, bersama dengan bangsa dan negara kami, supaya dalam negara kami di sini Tuhan yang terus diagungkan. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk rencana pelaksanaan hari ulang tahun jemaat yang ke-109. Engkau berkati majelis gereja, semua pengurus OIG, semua warga jemaat, supaya mempersiapkan semuanya dengan baik, dan pada saatnya nanti boleh dilangsungkan demi hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam sorga, inilah doa syukur kami bersama dengan persembahan kami yang semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat, semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan, tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, pergilah lakukanlah firman Tuhan yang kamu telah dengarkan, agar kamu dapat memelihara kekudusan hidup yang telah dikaruniakan Kristus bagimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian syukur perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Besar di kehidupanku sejak
Diucapkan terima kasih atas ketenangan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.